Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lailatul Kamilia dari program Komunikasi Penyiaran Islam 1 yang akan menjadi moderator presentasi persoalan pokok filsafat postmodernisme dalam mata kuliah filsafat umum pada kesempatan pagi hari ini. Presentasi akan disampaikan oleh 3 pemateri, dan pemateri pertama adalah saya sendiri, pemateri kedua Wais Al-Korni, dan pemateri ketiga Novi Aurelia Winardi. Baik, langsung saja presentasi saya mulai. Baik, saya akan memaparkan pengertian dan sejarah postmodernisme. Secara terminologi, postmodern berasal dari kata post, berarti putus hubungan, setelah, dan kelanjutan. Postmodernisme adalah suatu gagasan atau ide-ide baru yang menolak suatu ide atau pemikiran yang sudah ada dari teori pemikiran atau penalaran yang sebelumnya. Postmodern ada karena munculnya rasa ketidakpuasan dan timbulnya kritik pada era modern dan menimbulkan perbedaan paradigma, budaya, dan gaya hidup. Postmodern tumbuh karena adanya kritik pada zaman modern, sehingga memunculkan pemikiran-pemikiran baru. Istilah postmodernisme kali pertama digunakan oleh Federico de Onís pada 1930-an untuk menyebut gerakan kritik di bidang sastra, khususnya sastra Prancis dan Amerika Latin. Anis menyebut tahap modernisme awal antara tahun 1896 sampai 1905 dan tahap postmodernisme antara tahun 1905 sampai 1914 yang ia sebut periode intermezzo atau pertengahan. Dan modernitas yang lebih tinggi kualitasnya dalam tahap ultramodern antara tahun 1914 sampai 1932. Kemudian pada 1947, sejarawan Arnold Toynbee memakai kata postmodern dalam buku A Study of History. Bagi Toynbee, pengertian postmodern adalah masa yang ditandai perang, gejala sosial, evolusi yang menimbulkan anarki, runtuhnya rasionalisme, dan pencerahan. Pada tahun yang sama, Rudolf Panwitz menggunakan istilah postmodern dalam bukunya Die Krisis der Europäischen Kultur. Dalam buku ini, Panwitz menyebut manusia postmodern sebagai manusia sehat, kuat, nasionalis, dan religius yang muncul dari nihilisme, Eropa, dan postmodernisme adalah puncak modernisme. Baginya, sastra postmodern harus meninggalkan model modern klasik dan orang bebas menangkap dan mengapresiasikan kualitas-kualitas khas dari sastra baru. Kemudian, sastra postmodernisme baru menunjukkan prestasinya yang penting, yaitu saat berhasil menjembatani perbedaan antara budaya elit dengan budaya massa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wais Al-Korni selaku pemateri kedua. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi tentang rasionalisme dan pluralisme. Oke, langsung saja. Rasionalitas kini cenderung dianggap amat terkait pada perkara bahasa titik, sedangkan bahasa itu kini juga dilihat sebagai amat beragam, sangat ditentukan oleh berbagai bentuk kehidupan yang mendasarinya dalam ruang dan waktu yang berbeda, ukuran, aturan, dan produk dari apa yang dianggap omongan dan tindakan rasional itu berbeda pula. Maka rasionalitas kini cenderung dilihat tidak bisa lagi bersifat mutlak dan universal, melainkan bersifat sementara dan konvensional saja. Jika perkara argumen validitas dan klaim-klaim tentang kebenaran hanya bisa dianggap karakter lokal saja, peran keunikan sejarah dan budaya dalam penentuan konsep tentang apa yang rasionalitas dianggap sangat besar. Secara umum, kini pluralitas permainan bahasa dan bentuk kehidupan dianggap sebagai landasan titik berangkat bagi para pemikir postmodern.
Namun, meski berangkat dari titik yang sama, nyatanya tidaklah semua sepakat bahwa kenyataan pluralistik adalah titik akhir yang tak terjembatan ini, dan tiap permainan bahasa merupakan sistem tertutup yang tidak pernah bisa diukur. Maka, konsekuensinya sebetulnya terdapat pula ketidaksepakatan tentang apakah karakter dasar rasionalitas itu memang betul-betul sedemikian relatif dan partikular. Next. Habermas mempunyai pemikiran permainan bahasa sebagai kata akhir pluralisme tidak melihat ketidakterukuran. Baginya, inti perkaranya hanyalah bagaimana mendapatkan rasionalitas komunikatif, yaitu syarat-syarat yang memungkinkan komunikasi sosial antar budaya yang berbeda, suatu rasionalitas yang sama bagi semua peserta dialog dan memang diisyaratkan dalam setiap bentuk komunikasi. Hal ini didapatkan mencarinya dengan cara mengeksplisitkan ke taraf teoritis keterampilan intuitif teoritis yang biasanya mendasari tiap tindakan bicara, cara menilai, memahami, dan berinteraksi. Namun berbeda dari analisis transenden, metal gantian atas syarat rasionalitas, meneliti Habermas hanya mencari pengetahuan yang sifatnya tidak mutlak, melainkan hipotesis, tidak teori, melainkan empiris, tidak pasti, melainkan bisa saja salah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya pemateri ketiga, Novi Aurelia. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya adalah bahasa. Sejak beberapa dekade yang lalu, beredar istilah linguistik tone. Meskipun istilah ini kini memang telah memudar, tapi eksistensinya masih berbunyi. Bahasa adalah tema sentral filsafat abad 20. Kini banyak tema pokok tradisional filsafat memang berlabuh dalam persoalan bahasa. Tentu saja sejak zaman Yunani, bahasa sudah berperan penting dalam filsafat. Namun, selama itu bahasa itu sendiri tidak pernah sungguh-sungguh dipersoalkan sebagai tema utama. Baru pada awal abad 20, sejak G.A. Moore dan Bertrand Russell yang memuncak pada Wittgenstein, bahasa menjadi tema kajian utama bahkan hingga kini. Tradisi analitik ini mencoba menunjukkan bahwa banyak persoalan dasar filsafat tradisional hanyalah semu, hanya perkara logika dan bahasa belaka. Sejak itu mulai ada kecenderungan kuat untuk memperkarakan hakikat filsafat itu sendiri dari sudut bahasa. Dengan kata lain, terjadi kesibukan menuju ke arah filsafat tentang filsafat metafilsafat. Perspektif yang terakhir itu memunculkan isu baru seperti apakah bahasa pengetahuan itu memang harus satu dan universal? Katakanlah bahasa ideal seperti yang umum dicita-citakan filsafat modern, ataukah dibiarkan saja dengan berbagai language game sesuai dengan bentuk-bentuk kehidupan yang memang beragam? Sebutlah bahasa natural. Kebenaran dan penalaran dilihat erat berkaitan dengan bahasa itu. Yang kedua, metafor. Dalam poetika dikatakan bahwa metafor terdapat dalam pemberian nama yang sebetulnya milik sesuatu yang lain, transferensi dari genus ke spesies, atau berdasarkan analogi titik ini menunjukkan bahwa akhirnya segala bentuk pemindahan atau transformasi nama atau transposisi istilah dapat saja disebut bersifat metaforis. Demikian, itulah semacam definisi standar tentang arti metafor. Meskipun begitu, definisi tersebut hanya sebagai arti sempit dari metafor. Oleh sebab itu, nanti dapat dilihat bahwa konsep dasar ini dapat ditarik ke arah implikasi-implikasinya yang lebih radikal di wilayah antropologi filosofis.
Antropologi filosofis ini adalah disiplin ilmu yang berurusan dengan pertanyaan metafisika dan fenomenologi individu manusia dan hubungan interpersonal. Kemudian dari perspektif yang terakhir itu akan menjadi jelas bahwa metafor bukanlah sekedar bentuk sistematik tertentu, melainkan merupakan karakter dan mental hubungan linguistik manusia dengan dunia. Dengan kata linguistik manusia sudah selalu bersifat metaforis dalam arti semua kata dan nama adalah ciptaan kita sendiri. Institusi manusia bukan bikinan alam. Itulah arti luas dari metafor. Dalam arti terakhir itu, lalu dapat kita katakan bahwa metafor adalah inti bahasa. Segala kegiatan pemberitahuan nama tiada lain adalah proses transferensi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, diucapkan terima kasih kepada semua pemateri yang sudah memaparkan presentasi persoalan pokok filsafat postmodernisme pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Akhirnya saya Lailatul Kamilia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.